Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Mailani Hermawan dengan NIM 3411221038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Microsoft Office. Pertama-tama kita akan pergi ke Google Chrome, kemudian kita ketik download Microsoft Office. Kita pergi ke microsoft.com, yaitu akun resmi dari Microsoft Office. Kemudian, klik bagian ini. Ada tulisan unduh, kemudian kita klik unduh. Tunggu beberapa saat untuk mengunduh Microsoft Office. Setelah ada tampilan seperti ini di bagian kiri laptop, tandanya Microsoft Office sedang di-download. Ini adalah tampilan dari aplikasi Office yang sudah tadi kita download. Cara menginstalnya tinggal mengklik install aplikasi. Karena di sini Excel saya sudah terdownload, jadi tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan dari MS Excel. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan MS Excel. Di sini saya akan membuat contoh bagaimana cara menggunakan MS Excel. Untuk merapikannya, kalian bisa merata tengahkan tulisan. Jika sudah selesai, kalian bisa menyimpannya di file, kemudian klik Save As. Pilih folder yang akan kalian gunakan sebagai tempat penyimpanan. Kemudian save. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac
OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Fungsi dari Microsoft Excel adalah dapat digunakan untuk mengolah data manajemen dan proses administrasi, dapat melakukan operasi tabel atau mengolah data pada tabel, membuat laporan keuangan dalam skala besar, membuat grafik untuk memasukkan data yang dimiliki, membuat data statistika untuk pembuktian hasil riset, dan memiliki lembar kerja yang dapat diakses bersama orang lain. Kemudian, ada kelebihan Microsoft Excel, di antaranya dapat digunakan di berbagai operasi sistem komputer seperti Windows dan macOS. Tampilan yang mudah digunakan dan nyaman atau friendly user, fitur lembar kerja Excel yang sangat luas dan besar, lisensi program yang dapat digunakan secara grosir dan lebih murah, dapat membaca file ekstensi format CSV hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU yang sedikit, format default yang mendukung dan kompatibel dengan berbagai software Office lainnya. Sangat membantu berbagai jenis pekerjaan dalam mengelola dan membuat laporan data angka. Selalu diperbarui untuk meningkatkan kemampuan mengolah angka. Ada pula kekurangan dari Microsoft Excel, yaitu program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya, akses fungsi program yang terbatas, jumlah baris sel sangat berjumlah banyak, tetapi juga terbatas, fitur add-in Excel yang kurang optimal, pada versi terbarunya membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah atas, dan yang terakhir, dokumen yang dihasilkan kurang stabil pada setiap versinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Nurhidayat dengan NIM 3411221062. Saya di sini ingin menjelaskan fitur-fitur Excel workbook. Pertama kita buka. Untuk bagian pertama ya, bagian namanya title bar. Title bar ada di atas sini. Nah, berada ini di sini untuk title bar ya berguna untuk mengetahui nama folder yang apa nama folder yang sedang digunakan gitu. Kalau secara default itu untuk dokumen baru rata-rata menggunakan book 1 untuk default. Tapi kalau sudah tidak ya tergantung nama dokumennya. Yang kedua, quick access. Quick access terdapat pada ini di bagian kiri atas. Bagian kiri atas ini terdapat ada untuk save, ini untuk undo, dan ini untuk redo. Ini untuk tambahannya custom quiz seperti apa, new, untuk Gmail, nah, semacamnya. Untuk selanjutnya ada kontrol jendela terdapat pada kanan atas. Di sini ada untuk eh, berfungsi untuk mengatur tampilannya pada Excel. Di sini kan terdapat ada untuk minimize, terus reset down, terus ada close. Nah, itu tuh ribbon display ini untuk di show edit misalkan tuh. Ini untuk akun ya, untuk akun yang didaftar ke Microsoft. Selanjutnya ini terdapat menu bar bagian atas ini ya bisa disebut dengan ribbon. Ribbon adalah tempat perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon atau comment button. Masing-masing comment button mempunyai fungsi tertentu. Misalkan
Misalkan untuk bagian ini apa, mengatur center tulisan untuk paragraf bisa. Ini untuk bagian ini untuk eh, membuat tabel. Ini untuk bold, untuk aduh, itu untuk italic yang tulisan miring, dan ini untuk underline untuk garis bawah. Ini untuk font, ukuran, ini font size, ini sama aja. Dan ini untuk ngasih warna tulisan. Ini pun untuk isi warna bagian kolom. Untuk ada paste, ini ada udah reward test, terus ada manage and center bisa. Ini untuk number, ini untuk ada number, style, colors, dan editing ya. Di sini ada font. Dan terus untuk nama box atau kotak nama berada pada ini yang tertulis C15. Kalau kita pindahin ke sini C3, ini untuk mengetahui mana barisan kotaknya. Misalkan kita untuk H dan ini ada 12. Tuh, H12. Kalau ini ada kalinya gitu. Nah, dan selanjutnya ini ada index column, kolom di sini sampai sini di ujung sana. Ini ada selanjutnya, selanjutnya ini sampai ke sini itu adalah formula bar. Formula bar berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang aktif dan juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula. Tuh, misalkan hari ini ada tulis ini juga. Nah, jadi mengetahui kan kalau ini untuk penundaannya, kalau ini isinya gitu. Terus ada kolom, kolom ada dua, ya ini kolom ini untuk indeksnya gitu. Kalau ini untuk kolom baris, indeks baris, ya berfungsi untuk kolom berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang didefinisikan dengan huruf A, X dengan menggunakan CTRL untuk menunjukkan kolom terakhir gitu. Sampai kelihatan. Ini untuk terakhir, kolom terakhir sebenarnya. Untuk eh, row atau baris yang sebelah kiri, itu baris untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang didefinisikan dengan angka 1 eh, sampai nah sampai inilah. Dan selanjutnya untuk sel aktif ini terdapat ini yang kotak ini. Ini yang kita drag atau ini namanya sel aktif. Oh, sel aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box seperti ini. Seperti tadi. Terus untuk tab worksheet yang bagian bawah ini untuk menambah bawah buku itu seperti halaman, seperti halaman lembar gitu. Kita bisa mengurangi atau menambah gitu. Nah, untuk ini semua yang di tengah ini adalah namanya lembar kerja aktif yang digunakan. Lembar kerja aktif adalah
sebuah sel yang ditampilkan pada ini untuk mengerjakan sesuatu. Eh, ada untuk selanjutnya ada horizontal scroll bar. Horizontal terdapat pada bawah sini, ada ini. Untuk fungsinya untuk menggeser aja. Dan untuk vertikalnya berada pada ini, kanan, sama aja. Dan pada bagian kanan bawah ini ada normal, page layout ini untuk page view ya, untuk kita melihat page pada page-nya, jadi mengatur page, misalkan mau kecil, mau besar, terletak pada di sini. Ini bisa di sini. Dan untuk status bar terdapat pada kiri bawah, ada tulisan ini. Ini untuk eh, namanya untuk berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi atau rekomendasi perintah yang digunakan. Ini. Nah, kalau cara membuat ini, Bu, tinggal pencet ini ya, itu pencet simpan. Kalau pertama kita buka dulu aplikasinya, terus terdapat begini, tinggal buka workbook. Nah, kita pertama ini. Lalu kalau kita ingin save, kita bisa pencet ini yang di atas, Ctrl S, bisa. Oh, yang lebih manual paling eh, ke file, save as. Jadi kita milih terus browser, kita di sini misalkan save. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini ada tuh book 1, book 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Azza Marfuah dengan NIM 3411221063. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengenalan worksheet pada Microsoft Excel. Nah, yang pertama ada baris dan kolom. Baris merupakan bagian dari lembar kerja yang membentang secara horizontal. Secara horizontal yang ditandai oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kolom adalah bagian dari lembar kerja yang membentang secara vertikal yang ditandai oleh abjad A, B, C, D, E sampai seterusnya. Pengertian dari sel adalah pertemuan antara kolom dan baris yang membentuk sebuah kotak kecil yang berfungsi untuk menginput dan menampung data pada Microsoft Excel. Setiap sel memiliki nama sebagai alamat sel tergantung dari lokasi sel itu sendiri. Misalkan di sini B3 yang merupakan sel tersebut berada di kolom B dari baris ketiga. Lalu selanjutnya, pengertian range atau rentang adalah merupakan kumpulan dari beberapa sel dalam sebuah lembar kerja. Misalkan seperti ini. Ini itu adalah misalnya A1 sampai C7. Selanjutnya, cara untuk memberi nama pada worksheet.
atau mengubah nama pada worksheet itu tinggal kita klik pada tab sheet di bawah ini, klik kanan, lalu ganti nama. Misalkan kita ganti menjadi contoh, misalkan kita ganti menjadi contoh 1. Lalu namanya akan terubah. Setelah itu cara untuk menambahkan dan menghapus worksheet adalah untuk menambahkannya kita tinggal klik lembar baru, lalu lembar baru akan tertambah. Dan cara untuk menghapusnya tinggal klik kanan lalu hapus. Seperti itu. Lalu cara untuk memprotek sheet pada worksheetnya itu, misalkan kita punya data seperti ini, protect sheet itu berfungsi untuk untuk melindungi lembar kerja. Misalkan kita blok semua ini, lalu kita pergi ke peninjauan, lalu kita klik lindungi lembar. Untuk melindungi lembar ketika lembar ini dibagikan pada orang lain. Jadi lembar ini hanya bisa diakses ketika kita hanya mengizinkan pengguna lain untuk memilih sel yang terkunci dan memilih sel yang tidak terkunci. Atau bisa juga untuk memformat sel, memformat kolom, baris, kita bisa menyesuaikan lembar kerja tersebut ketika dibagikan kepada pengguna lain. Lalu kita klik OK. Setelah itu hasilnya lembar tersebut hanya bisa dipilih saja. Sel atau bagian yang sedang Anda coba ubah berada pada lembar yang proteksi. Untuk membuat perubahan hapus proteksi lembar, Anda mungkin diminta masukkan password. Pop-up ini akan muncul ketika pengguna lain mencoba untuk mengubah data tersebut. Untuk menghilangkan proteksi sheet ini, kembali lagi ke peninjauan, lalu klik tidak lindungi lembar, dan lembar tersebut akan bisa untuk diedit kembali. Cara untuk meng-hide dan unhide worksheet atau menyembunyikan dan menampilkan worksheet adalah klik kanan pada lembar 1, lalu klik sembunyikan, maka lembar 1 akan disembunyikan, akan tidak ditampilkan pada spreadsheet ini, pada tab sheet ini. Nah, untuk menampilkannya tinggal kita klik kanan di sembarang sheet, lalu munculkan. Kita dipilih option, karena yang disembunyikannya hanya lembar 1, kita klik OK, lalu lembar 1 akan kembali muncul. Tipe data yang digunakan pada Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Tipe data yang pertama ada teks yang berupa rangkaian kata, lalu ada angka yang berupa bilangan bulat, bilangan desimal, pecahan atau persen, lalu tanggal yang berupa tanggal, lalu mata uang, boolean, NA atau teks kosong pada setiap sel, lalu formula yang bisa dilambangkan seperti misalkan kita masukkan sembarang angka, misalkan 23, lalu 14. Nah, untuk menjumlahkannya bisa menggunakan rumus jumlah, yaitu sum. Pilih kolom yang berisi nomor, misalkan K2, terus pilih lalu dengan 14, yaitu enter, lalu jumlahnya akan terhitung secara otomatis. Lalu cara untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris adalah kita bisa mengubahnya pada kolom ini. Kita tinggal tekan pada
kolom, lalu geser untuk memperlebar kolomnya. Lakukan hal yang sama pada kolom-kolom lain. Nah, lalu untuk meninggikan barisnya, kita tinggal klik di sini, tahan, lalu turunkan ke bawah, dan atur tingginya sesuai keperluan. Jadinya akan seperti ini. Lalu untuk mengembalikan lebar dan tinggi, lebar kolom dan tinggi barisnya, tinggal klik 2 kali pada kolom untuk mengembalikan ukuran kolom. Nah, dan klik 2 kali pada baris untuk mengganti untuk mengembalikan ukuran barisnya. Lalu cara untuk membuat list yang pertama, kita misalkan ketik di sini Januari, lalu kita tarik bentang ke bawah, membentang ke bawah, lalu akan muncul nama-nama bulan pada sebelah kanan atas dari kursor. Ditetapkan sampai berapa, sampai Desember, lalu list akan otomatis terisi. Begitupun juga dengan hari, misalkan Senin, lalu lakukan hal yang sama, kita bentangkan secara horizontal sampai minggu. Untuk pekerjaan, untuk menambahkan list baru, kita pergi ke file, lalu selengkapnya pilih opsi, kita cari menu tingkat lanjut, dan kita cari umum dan edit daftar custom. Karena di sini belum tersedia, lalu kita bikin, lalu klik entry daftar untuk membuat daftar baru atau list baru. Misalkan pekerjaannya polisi, TNI, dokter, manajer, dan pengusaha. Kita tambah. Setelah itu klik OK, OK lagi, dan kita klik pekerjaan pertama yang kita masukkan pada list, misalkan polisi. Lalu setelah itu kita klik lagi, kita tarik rentang lagi secara horizontal ke bawah sampai nama-nama pekerjaan lainnya muncul. Lalu akan otomatis terisi. Cara untuk mengubah format pada Microsoft Excel, misalkan yang pertama kita ubah, ini tipenya merupakan format nomornya merupakan mata uang, bisa kita ganti menjadi hanya angka, jadi seperti ini, atau bisa kita ganti menjadi tanggal pendek, jadi seperti ini, dan juga presentase, bisa berbentuk persen. Dan yang ini juga bisa kita ganti di grup angka, lalu klik menu lainnya, bisa menggunakan mata uang, menjadi mata uang, bisa juga tanggal pendek. Untuk menampilkan komen, kita klik kanan pada kolom yang dipilih, lalu kita pilih sisipkan komentar. Misalkan kita isi komentar, misalnya dari sel tersebut, kolom C, baris ke-4.
Sudah, ketika ada tanda kecil merah di sini, itu tuh merupakan komentar yang telah disisipkan. Cara untuk menghapusnya, tinggal kita klik kanan pada sel tersebut, lalu pilih hapus komentar, dan komentar pun akan terhapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat formula atau rumus pada Microsoft Excel. Di sini saya memiliki data dari mahasiswa, contoh data dari mahasiswa yang memiliki nilai sebagai berikut, dan kita akan jumlahkan nilainya, kita hitung rata-ratanya, lalu kita tentukan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya, dan juga kita tentukan jumlah dari peserta atau mahasiswa yang terdata menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama, kita hitung dulu jumlah nilainya. Untuk menghitung jumlah, kita gunakan rumus sum. Misalkan pada kolom F garis 4, kita tambahkan rumus sum. Kita pilih nilai mana saja yang ingin kita jumlahkan. Misalkan kita ingin jumlahkan semuanya. Nah, setelah itu kita enter, nilainya akan langsung terjumlahkan secara otomatis. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, kita pakai rumus average. Kita pakai rumus average. Average. Kita tarik lagi, tarik bentang secara horizontal lagi, kita pilih lagi nilainya yang ingin kita hitung rata-ratanya. Setelah itu klik enter, dan nilai rata-ratanya adalah 75. Setelah itu, untuk menentukan nilai maksimumnya, kita menggunakan rumus max. Kita pilih lagi nilainya, enter, dan nilai maksimumnya adalah 90, sesuai dengan nilai yang tertera pada kolom nilai, sesuai pada nilai yang tertera, sesuai dengan data. Kita lihat nilai maksimumnya sesuai dengan data yang tersedia. Lalu untuk nilai minimumnya, kita pakai rumus min. Ini lagi nilainya, lalu kita enter, dan nilai minimumnya adalah 63. Nah, untuk menghitung jumlah mahasiswanya, kita menggunakan rumus count. Lalu kita pilih name-nya. Setelah itu kita enter, dan jumlahnya ada 8 mahasiswa. Untuk menentukan predikat dari nilai-nilai tersebut, kita pilih kolom predikat Randy. Kita gunakan rumus if misalkan nilai Randy ini adalah C4 lebih besar sama dengan yang tersedia pada predikat, yaitu 9 sampai 100 itu adalah predikat A, 70 sampai 89 predikat B, 60 sampai 79 adalah predikat C, dan 0 sampai 69 adalah predikat D. Kita isi misalkan 10 sampai dengan 90 diisi oleh predikat A. Selanjutnya if lagi, if C4 lagi lebih besar sama dengan selanjutnya 70,
Beri predikat B lagi C4 lebih besar sama dengan 60 diberi peringkat C karena peringkat D, predikat D itu nilai terakhir, jadi kita langsung saja diberi peringkat D langsung saja. Kita enter. Dan peringkat yang didapatkan oleh Randi adalah B sesuai dari nilai pada peringkatnya. Untuk menyamakan semuanya, kita tinggal tarik bentang lagi ke bawah, maka semuanya nilainya akan muncul secara otomatis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiawan Widayat dengan NIM 3411221062. Di sini saya ingin eh, ngasih tahu tentang chart atau grafik. Nah, ini chart atau grafik pada Excel. Pertama, kita buat dulu datanya. Misalkan, nah, misalkan seperti ini untuk datanya. Ada barang, ada jumlah. Dan pertama-tama kita kita log dulu ya untuk yang dimasukin ke data. Dan kita masuk ke insert, terus ada rekomendasi, terserah, tapi ini. Nah, kita akan keluar untuk datanya. Di mana yang paling untuk kolom. Nah, untuk jumlah, dan ini barangnya yang di bawah. Pertama kita dapat buat itu. Terus kita juga dapat membuat ini untuk insert kolom bar. Kita ini aja, kita yang play yang kita 3D. Nah, kita dapat ini. Kalau kita pakai persen, kita dapat persen. Jadi jumlah semuanya ada 1000. Nah, ini lebih bagus. Lalu kita juga dapat ini seperti ini ya ini, tapi kalau ini rata-rata ya lebih bagus ke tahun untuk statistik.
Jadi tahun berapa ke tahun berapa ya, lebih bagus. Nah, nah bagus. Lalu kita juga ini udah, ini. Nah, ini juga bisa. Ini yang dinama kalau ini bisa dibilang ini adalah apa? Hmm, graphic line ya karena ini sesuai line. Tuh, jadi tingkatan ini cocoknya untuk tahun ya, atau misalkan perkembangan dari eh, perusahaan misalkan atau penjualan. Dan untuk diagram lingkaran atau pie chart ini rata-rata menggunakan persen ya, orang lain. Terus untuk jenis ini ada histogram dan dia untuk Harry Carey untuk sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mencetak suatu laporan atau tabel dari Excel. Seperti ini misalkan kita hanya print. Nah, seperti ini bisa, atau kontrol kontrol P. Nah, kita bisa nyesuaiin. Seperti ini misalkan nyesuaiin aja. Jika kita ada suatu printer, kita masukkan aja. Kita di sini sedang offline ya, langsung kita pencet print. Jika ada print, maka akan masuk ke data printer dan lalu akan ngeprint gitu. Karena yang tidak ada berarti not ready. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.